Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Marzuki Mi'at MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Trihono MIKO, Bidang Kurikulum Bapak Hari Cahyadi MSc, Bapak Zainuddin MH selaku Wakil Satpas Hum yang sama-sama kita hormati pula, dan Bapak Ibu guru serta karyawan dan anak-anakku serta orang tua yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan kami CGP calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Syukur Eko Raharjo, Bapak Bari Budi Kusuma, dan saya Khotibul Umam ingin berbagi baik atau berbagi praktik baik dengan tema yaitu identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, khususnya SMA Negeri 78 Jakarta. Baik, sebelum kita memasuki paparan yang akan kami lakukan, mari alangkah baiknya kita dengarkan sambutan sepatah dua kata-kata oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Marzuki Mi'at MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hormati Pak Marmanto, PLT Mangkat EU SMA Negeri 78, para narasumber dari CGP, mudah-mudahan sedikit lagi C-nya akan hilang. Yang tinggal GP aja ini. Teman-teman semuanya, ini udah TGP. Ya, Miss Teta, teman-teman semuanya, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya alhamdulillah teman kita 3 orang ini yang hampir menyelesaikan pendidikannya di CGP, yaitu diantaranya Pak Syukur Eko, Pak Bari, dan Fatihul Umam. Ya, mudah-mudahan ini bisa lancar. Kalau saya melihat ya apa yang dipaparkan oleh masing-masing guru CGP dari yang angkatan kelima sampai pada angkatan ini terus terang Pak Marmanto, ya saya merasa senang sekali pada punya teman-teman yang masuk dalam CGP. Baru lagi mungkin nanti ada Pak Iqbal kalau nggak salah itu ya yang akan memulai kegiatan CGP. Dan kalau seandainya ada pendaftaran, jangan lupa nih masih banyak ya teman-teman kita yang mungkin kalau Pak Zul masih belum memenuhi syarat karena masih terlalu muda kali ya. Saya yakin teman-teman kita Pak Marmanto ini kalau seandainya di kesempatan ada syarat menurut mencukupi, saya yakin ini banyak sekali ya, karena memang kita di 78 itu alhamdulillah ya guru-gurunya memang bukan guru sembarangan ini ya, guru-guru yang memiliki kompetensi yang luar biasa lah. Untuk teman-teman yang Pak Eko, Pak Bari, dan Ustadz Umam ini melihat paparan ini aja saya sudah senang sekali gitu ya. Ada guru mungkin yang berbasis pada kekurangan, berbasis pada aset, itu udah kelihatan tuh bahwa 3 orang ini udah nggak mungkin dia berpikir kepada kekurangan dulu gitu ya. Nah sekarang dia akan berpikir mana yang kira-kira bisa bisa ditingkatkan, tidak hanya menuntut tentunya ini akan seperti contoh misalnya kemarin ya pada saat kita lomba perpustakaan lah kira-kira begitu, itu kan juga berpikiran seperti kayak gini, kita dituntut 360 meter persegi dari mana gitu ya. Nah akhirnya kan masing-masing ini punya pemikiran, berarti ini bisa ditingkatkan di sini, ini bisa difungsikan, dialihfungsikan atau dijadikan ya untuk sementara menjadi perpustakaan, dan itu alhamdulillah ini sudah bisa diakuisisi dan bisa dinilai itu nilai yang cukup baik. Nah untuk itu juga saya rasa ya banyak ya hal-hal yang berpikiran positif dari para guru-guru CGP ini sehingga fokus pada yang berbuntut kepada masalah biasanya gitu kan. Contoh tadi misalkan keran bocor gitu, misalkan pada ribut aja ya, mungkin ada hal-hal yang lebih elegan ya disampaikan. Kadang-kadang yang begini, saya melihat teman-teman dulu nih ya, kalau menyampaikan sesuatu itu nih di sekolah dulu bukan di sini ya.
nggak enak kayaknya kalau disampaikan sendiri gitu loh, karena nggak kelihatan gitu ya. Tapi pengennya mungkin dilihat orang dengan cara gini gitu loh. Jadi mungkin itu ada macam-macam seperti itu. Tapi kalau di sini alhamdulillah ya, semua penyampaian kadang-kala ya lewat Pak, ada permasalahan gini, saran saya begini. Alhamdulillah ya, jadi masuk lewat jadi ke saya gitu. Alhamdulillah ya, saya senang seperti itu. Iya, ada juga ya itu tadi orang-orang yang ya karena pengennya lihatlah sama teman-teman yang lain. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap semakin banyak guru yang guru penggerak, otomatis SMA Negeri 78 juga menjadi sekolah yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu lah, atau minimal bahwa guru ini adalah guru yang menjadi idaman untuk kurikulum merdeka ya. Dan saya berharap kepada teman-teman yang lain juga yang masih belum ya, agar berjuang terus ya, agar bisa mencapai yang untuk sementara ini masih CGP menjadi jalan utama untuk menuju prospek yang lebih baik lagi. Kalau saya alhamdulillah ini sudah dikit lagi pensiun Mbak, jadi nggak usah ke situ lagi. Hanya tinggal mendoakan aja kepada teman-teman yang muda dan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik. Itu aja dari saya. Terima kasih kepada guru CGP, mudah-mudahan cepat-cepat menjadi GP dan mudah-mudahan sukses semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji Marzuki. Selanjutnya kita dengarkan arahan mungkin sepatah dua patah kata pula dari Bapak Marmanto kepada Bapak Marmanto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, bahwa di kesempatan yang berbagai ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, dan juga nikmat aktivitas sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan lupa selawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya Allah. Ibu Bapak, tidak banyak yang saya sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, saya Marmanto adalah Kasubag TU PLT ya Bapak Ibu ya, PLT Kasubag TU di SMA Negeri 78. Izin bergabung. Surat tugas saya 1 Maret sampai Mei, 31 Mei. Seandainya ada yang definitif berarti surat saya gugur. Saya insya Allah membersamai Bapak Ibu terkait aktivitas kegiatan 78 seperti yang saya sampaikan pada waktu saya perkenalan dengan tenaga kependidikan. Saya mengenal 78 pada waktu ada posko PPDB. Kebetulan saya mendapatkan amanah PLT Kasih Sarpras waktu itu di CP2 sehingga mendapatkan tiket di 78 di kaitannya posko PPDB. Saya senang mendengar 78 itu pada waktu anak saya di SMA. Waktu itu anak saya di SMP 21 di Utara. Kemudian ada sekolah unggulan 78 yang berpikiran pada itu menjadi tujuan ya, target orang tua dan anak-anak. Rupanya saya yang termasuk yang tidak merelakan karena anak saya perempuan. Anak saya larang untuk ke 78, rupanya malah saya yang di 78. Hanya perkenalan itu yang sampaikan. Kaitannya calon guru penggerak maupun guru penggerak Bapak Ibu, walaupun saya Kasubag TU, latar belakang saya dari guru Bapak Ibu. Saya lama di guru SD. Saya PNS di guru SD itu tahun 1991. Saya diangkat PNS dari golongan 2A karena katanya diangkatnya dari SLTA, yaitu Sekolah Pendidikan Guru, SPG ya. SPG penafsiran kalau sekarang kan Sales Promotion Girl kalau saya dulu. Yaitu Sekolah Pendidikan Guru yang ditutup tahun 1991. Saya angkatan 88 lulus, kemudian 89 90, 91, 3 tahun terakhir akhirnya tutup Sekolah Pendidikan Guru. Selanjutnya dilanjutkan dengan IKIP dan juga S1 Pendidikan untuk merekrut guru di lingkungan kependidikan. Saya termasuk bersyukur di Jakarta waktu itu ada rekrutmen guru SD yang ijazahnya dari SPG atau stasiun tingkat SLTA. Dengan syarat utama adalah KTP DKI. Saya dari daerah merantau ke Jakarta
kemudian KTP DKI Jakarta, sehingga mendapatkan modal itu, dan alhamdulillah terliterasi nilai saya di atas 7, jadi lolos arbitrasi hingga seleksi di Sumantri Bojonegoro untuk diterima menjadi guru SD di Jakarta. Itu sekilas kaitannya guru. Bapak Ibu, kalau melihat yang disampaikan Pak Haji dan juga tampilan generasi yang saya alami dengan generasi Bapak Ibu tentunya berbeda. Juga di sini juga ada senior-senior ya Pak ya, yang mengalami masa-masa kami. Kalau tadi saya ceritakan ada tahun pelajaran atau tahun ajaran yang ditambah setengah tahun, yaitu tahun 79 ya Pak ya. Kalau mengalami Bapak Ibu, tahun 79-80 itu ada perpanjangan tahun ajaran. Yang awalnya Januari belum ada ya, makanya kita cerita dari Januari sampai Desember, akhirnya Juli menjadi Juni. Hingga tahun itu waktu itu menambah setengah tahun ya Pak ya. 6 bulan itu tambahnya di tahun 79-80. Kalau kita pikir, jadi kecerdasan, kemampuan, karakter Bapak Ibu guru yang sekarang itu luar biasa, yang dituntut perkembangan zaman dan globalisasi. Cuman kami berpesan, mungkin dari senior yang dari Bapak Ibu guru yang sepuh, yang senior, tetap kita hormati, tetap kita hargai, karena ada sisi plus minusnya ya. Untuk kemampuan itu segala macam itu Bapak Ibu guru sekarang tidak bisa dibanding-bandingkan lagi, dan memang luar biasa terbukti sekarang ini. Tetapi kalau untuk pengalaman ya Bapak Ibu ya, pengalaman tertempa, kemudian di di padepokan, di penggodokan, di pendadaran atau istilahnya apa itu, Bapak Ibu guru mungkin akan mengalami banyak pengalaman. Nah itu yang kita harapkan dari teman-teman Bapak Ibu guru yang calon guru penggerak yang terbaru, karena saya juga memantau teman-teman saya yang di utara, saya dari utara, yang generasinya jauh dengan saya, mungkin calon guru penggerak, angkatan yang dulu malah sudah diangkat ya Bapak Ibu, sudah diangkat dari menjadi kepala sekolah. Nah harapan kita setelah kita melihat apa yang saya tampilkan tadi, kita saksikan sendiri potensi yang dari 78 memang luar biasa, supaya nanti dapat diikutin. Yang kekhawatiran kita setelah 78 kalau semuanya nanti keangkut menjadi kepala sekolah, terjadi kekosongan di 78 ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada anjab yang akan mendroping guru-guru yang 78 yang selalu berkesinambungan terus menerus dan menjadi 78 yang luar biasa, yang jupan itu kalau saya maju mapan jupan, maju dan terus pada bagian depannya 57 58 ya, maju mapan, tapi 78 sudah merupakan sekolah yang maju dan mapan. Ya, semangat untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru yang seperti katakan Pak Haji, menghilangkan calonnya menjadi guru penggerak, sukses selalu, dan diakhiri nanti sampai angkatan berapa silakan Bapak Ibu yang mau meneruskan perjuangan sebelumnya. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu nanti menjadi orang yang berhasil, tidak merupakan akar kita tinggal yaitu di 78. Itu saja sebagai salam kenal. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, dan lancar, sukses sampai berakhir. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Marmanto, Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, Bapak Ibu hadir di aksi nyata kita. Ini baru saya cari dari Google Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berkenan dulu, kita membersamai foto. Mungkin nanti Pak Marwanto ada agenda di Istana Negara, ya kan? Dan saya kan sama Pak Haji Marzuki juga. Kita foto dulu ya Pak bersama ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Syukur Eko Raharjo. Kepada Bapak Syukur Eko Raharjo kami persilakan. Terima kasih Pak Khotibul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan hadir di siang hari ini. Pas berbarengan dengan bulan puasa. Ya. Tapi saya melihatnya ini wajahnya wajah seperti tidak puasa. Segar ya, benar, semangat maksudnya. Itu kuncinya. Apalagi di sini kami bertiga di sini harus punya semangat, karena kalau punya semangat berarti dari kita yang udah semangat akan menularkan hal-hal positif ke Bapak Ibu semua. Sebenarnya di sini kami di sini bertiga kepengen ya belajar juga dari Bapak Ibu semua. Tentunya kita sebagai bagian dari SMA Negeri 78 Jakarta bisa bersama-sama berkolaborasi dalam rangka memajukan, berperan serta atau berperan aktif menjadi bagian dari SMA 78 Jakarta.
tentunya majunya SMA 78 Jakarta tergantung dari peran kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini terkait dengan berbagi praktek baik ini tujuannya adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, di sini tentunya bukan hanya kok saya atau Bapak Ibu semuanya sebagai guru, tapi juga siswa, ada siswa, kemudian ada mungkin pegawai, ada orang tua, ada istilahnya warga masyarakat. Itu berperan serta di dalam memajukan kelangsungan sekolah kita. Next. Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk kemari, saya ingin bertanya, mohon izin saya berdiri. Karena udah terbiasa ngajar, jadi nggak enak kalau duduk saja. Bapak Ibu semuanya sebagai bagian dari SMA 78 Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, apa sih yang Bapak rasa? Apa sih yang Bapak Ibu rasakan SMA 78 itu seperti apa? Ya. Ayo, Bu Siva. Nah, gimana Bu Siva? Gedungnya besar. Oh, besar. Iya. Beda Jadi- dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi daya tarik sendiri ya. Iya betul. Terus? Fasilitasnya juga lumayan lengkap karena di Lengkap. sekolah lain kayaknya nggak ada yang buat apa namanya? Bukan Treadmill, street treadmill. meal. Sini Fitness. ada gitu. Ya. Gym. Perpustakaan juga oke. Kemarin udah Perpustakaannya. juara pertama tingkat provinsi. Malah perpustakaannya ya, Ada malah. pemimpinnya ya. Terus apalagi Bu Siva? Sering jalan-jalan. Insya Allah. Jalan-jalan di lantai 1 ke lantai Iya. 4. Paralelnya paling banyak dibanding sekolah lain. Oke, paralel ya. Oke, mungkin dari yang lainnya, mungkin dari Oke, Pak. Ya, Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Di Lapan mempunyai keunikan yaitu taman-tamannya ya yang bagus-bagus. Kemudian punya kelebihan lagi penghijauannya bagus sekali. Kemudian sumber daya alamnya juga sangat banyak dan gurunya muda-muda. Muda-muda ya. Salam dong yang muda. Ini udah ada 2 ya, ada lagi nggak? Amazing. Cukup sudah melengkapi. Ibu ini? Boleh. Nanti aja Pak saya. Oh nanti aja. Yang lain aja. Baik. Jadi itu adalah sebuah gambaran yang Bapak Ibu semua lihat dari SMA 78 Jakarta. Ya, tentunya apakah pihak luar melihat 78 seperti itu atau tidak? Semuanya tergantung pada kita semua. Realitanya seperti apa? Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Siva maupun Pak Dodi itu menggambarkan sebuah aset ya, kan itu semuanya positif nih yang disampaikan tadi, sebuah aset, kelebihan, gambaran dari SMA Negeri 78 seperti apa. Nah, aset itulah yang sebenarnya perlu dikelola oleh kita. Jadi jangan istilahnya kok aset itu didiamkan atau tidak dimanfaatkan, tapi itulah yang dimanfaatkan oleh kita, dikembangkan oleh kita semua. Nah, di sini maksudnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Maksudnya pemimpin itu bukan berarti kok berpusat pada kepala sekolah saya, tidak. Saya di kelas juga menjadi pemimpin juga. Guru di kelas menjadi pemimpin. Mungkin siswa bisa jadi pemimpin. Nah, itulah masing-masing pemimpin-pemimpin itu istilah berperan dalam memanfaatkan aset yang ada di 78 ini. Demi apa? Untuk apa sih aset-aset itu? Ya tentunya untuk program kerja, untuk kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh sekolah. Lanjut. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Mungkin Bu Heni
daripada di bulan puasa kan harus yang positif gitu ya. Nah, celetukannya gitu. Silakan mungkin Bu Heni, ayo silakan. Ustazah. Dia hanya melihat hasilnya. Gimana? Ayo Bu Afifah, memulai. Melihat dari Hasilnya aja ya. melihat dari hasilnya saja. Berarti bisa ya. Bisa jadi bahwa siswa yang masuk ke sini melihat 78 berprestasi gitu, sekolah besar gitu. Jadi hanya melihat itunya aja. Padahal sebelum itu udah ada proses-prosesnya. Gitu ya. Lanjut. Ya. Ada yang lain? Ya, kalau di dalam sebuah organisasi atau di sekolah, ya khususnya sekolah, biasanya pasti akan muncul permasalahan-permasalahan. Sebagai contoh, oh ini kerannya rusak, itu kan masalah. Ini contoh. Oh anak terlambat, itu masalah. Apakah kita hanya akan melihat pada sebuah permasalahan saja? Pasti ada tipe-tipe orang yang seperti ini, melihat masalah. Akhirnya apa? Ya pikirannya isinya apa? Masalah. Tidak terfokus pada oh ada masalah terus bagaimana penyelesaian. Nah, kalau yang kedua ini melihat bukan hanya pada masalahnya aja, tetapi melihat bahwa ada masalah, kemudian ada potensi dari masalah itu untuk dikembangkan. Apa yang dikembangkan? Sebuah aset. Kalau ini kan masalah. Kalau ini melihatnya adalah personal ini, ada melihatnya sebuah masalah. Jadi tipe-tipe apa? Pesimis. Tipe-tipe pesimis. Kalau ini tipe-tipe yang optimis. Jadi bukan hanya melihat masalah saja, tetapi melihat bahwa ada sebuah potensi yang harus dikembangkan. Ada masalah, dicarikan solusinya. Dengan melihat apa? Melihat aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Makanya, ada dua aset yang istilahnya pendekatan yang dikembangkan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Seperti yang tadi. Jadi yang pesimis tadi melihatnya ya masalah. Misalkan tadi keran bocor atau rusak. Wah, diramein gitu misalkan. Biasanya kan seperti itu ya, kalau nggak rame, nggak seru gitu kan. Nggak asik gitu. Nah, tentunya ini contoh kalau pendekatannya berbasis kekurangan. Tapi berbeda dengan misalkan yang berbasis pada aset. Tentunya melihat bukan hanya masalah tapi sebuah solusi. Jadi apa? Tentunya bisa melaporkan ke pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang istilahnya buat Bapak Ibu semua menjadi buat kami yang CGP ini menjadi sebuah ilmu ya yang tentunya perlu disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Tinggal kita mau pilih menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang optimis. Gitu. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan antara yang tadi berbasiskan pada masalah dan berbasis pada kekuatan. Kalau berbasis pada masalah, fokus pada masalah. Jadi masalah ya. Kalau berbasis pada aset, ya fokusnya pada aset dan kekuatan. Kira-kira kekuatan apa, aset apa yang dimiliki oleh sekolah untuk bisa dikembangkan. Kemudian, yang kedua, berputar pada masalah utama. Kalau berbasis pada aset, membayangkan masa depan. Jadi tidak berputar pada masalah aja, ya udah. Yang lainnya sudah maju ke depan, udah keluar angkasa, gampangannya. Tapi ini hanya berputar pada masalah saja. Jadi nggak maju-maju. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, gitu. Apa yang kurang. Makanya di
CGP ini kita dibiasakan, ya, budaya positifnya adalah bisa melakukan hal-hal yang positif, berkata pun ya positif gitu. Kata-kata positif yang selalu dikeluarkan terutama ketika di kelas, supaya apa, kata-kata pun, satu kata pun itu akan berefek besar pada anak. Jadi kalau yang berbasis aset ya berpikirnya apa, kesuksesan, masa depan. Kemudian perbedaan selanjutnya, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kalau yang berbasis aset bisa mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Kalau misalkan kita bisa sendiri, mandiri, ya kita manfaatkan, kita kembangkan. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau yang aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian berbasis masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kemudian kalau berbasis pada aset adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kenapa? Karena sudah punya visi dan kekuatan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Syukur Eko atas paparannya. Selanjutnya yaitu mari sama-sama kita dengarkan 7 aset utama atau modal sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Bari Budi Kusuma. Kepada Bapak Bari Budi Kusuma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menampilkan hasil diskusi ya. Ada 7 aset utama modal sekolah yang kita akan diskusikan yang dipunyai atau ada di SMA 78 Jakarta. Nah, yang pertama adalah modal manusianya. Manusia ini terkait dengan individu atau orang-orangnya. Yang kedua adalah modal sosial atau biasanya jejaring atau link. Ya. Yang ketiga adalah modal politik, ya, biasanya kebijakan kata kuncinya. Yang keempat adalah modal agama dan budaya, ada toleransi di sana, ada saling menghargai dan keragaman budaya yang ada di SMA 78 Jakarta. Yang kelima adalah fisik, yaitu bentuk sekolah, bentuk bangunannya. Lalu yang keenam adalah lingkungan alamnya sekitar yang ada di SMA Negeri 78 Jakarta. Yang terakhir adalah yang ketujuh finansial atau keuangan. Nah, akan kita diskusikan lebih detail lagi masalah 7 aset utama atau modal yang dipunyai oleh SMA Negeri 78 Jakarta. Next. Oke, yang pertama adalah modal manusia. Ya, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, yang tadi saya bilang kata kuncinya di sini adalah manusia yang berkualitasnya. Ya, individu-individu yang ada di SMA 78. Oke, selanjutnya di modal manusia ini, adakah dari Bapak Ibu guru yang punya bayangan bisa menyebutkan modal manusia yang dipunya oleh SMA 78 Jakarta? Oke. Guru. Oke, yang pertama Bu Siva. Guru. Oke. Kayaknya kebanyakan guru 78 ada tamat S2 ya? Siap. Oke, yang pertama adalah guru. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ini siswa anak kita. Yang kedua adalah peserta didiknya, siswanya. Yang ketiga ada lagi Bapak Ibu? Ada TNC, ada guru, ada tenaga kependidikannya yang menunjang. Yang ada lagi? Ada yang punya pendapat lagi Bapak Ibu? Orang tua murid? Orang tua murid bisa. Alumni. Oke, kepala sekolah bisa. Oke, selanjutnya. Oke. Benar sekali Bapak Ibu yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama sudah kita catat tadi langsung. Yang pertama adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan tadi tambahan ada alumni mungkin ya sebagai modal manusianya. Ya, pemanfaatan dari kepala sekolah adalah pengawasan guru dan murid-murid dan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah dengan maksimal. Lalu guru adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran yang tadi Ibu Siva infokan. Hampir semua guru 78 lulusan
magister atau kebanyakan S2 ya. Lalu juga banyak guru yang sudah ikut pengembangan kompetensi PPG ya, kompetensi. Lalu juga banyak juga yang sudah lulus CGP. Nah, itu modal-modal yang bimbingan 78. Lalu tenaga kependidikan yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu guru untuk kegiatan kebutuhan administrasinya seperti surat menyurat, dan 78 ini sangat cepat sekali. Dalam surat menyurat kita sudah minta bikinin surat izin atau tugas luar ataupun kegiatan apa, langsung dibuatkan dan menguasai teknologi. Lalu orang tua murid atau komite berperan mendukung program-program yang diadakan sekolah, dan juga teman diskusi sekolah untuk membuat atau menyusun program-program yang akan datang. Oke, itu modal manusia. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas dan masyarakat. Nah, kata kunci di sini antara kepercayaan antara orang ke orang atau manusia ke manusianya, atau instansi dengan instansi, dan juga ada jejaringan atau networking. Next, di mana Bapak Ibu adakah tanggapan atau punya bayangan tentang modal sosial yang dipunyai di 78 saat ini? Kegiatan modal sosial administrasinya seperti surat menyurat, dan 78 ini sangat cepat sekali dalam surat menyurat kita sudah sosial. Seperti contohnya yang tadi itu alumni ya, alumni. Nah, pahamnya Pak? Sosial media. Lalu ada lagi? Instagram. Ada lagi? Modal sosial. Oke, ada. Oke, kalau ini kita lanjutkan. Next. Nah, contoh-contoh dari modal sosial adalah perguruan tinggi, puskesmas, lembaga bimbingan belajar, Kamtibnas, polisi dan TNI atau Babinsa yang ada di sekitar 78, lalu tadi ada alumni dan media sosial. Yang pemanfaatannya adalah, yang perguruan tinggi adalah kita kerjasama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta yang bisa memberikan beasiswa kepada murid-murid di SMA 78. Nah, itu kan networking juga. Ada kepercayaan dari perguruan tinggi negeri bahwa murid-murid di SMA 78 ini mempunyai kualitas yang di atas rata-rata atau bagus sekali. Lalu yang kedua adalah puskesmas, menunjang kesehatan guru dan murid. Yang dimana mungkin pada saat kita zaman COVID, nah kita kan bekerja sama dengan puskesmas tuh, kita diberi vaksin COVID gratis. Di spesial SMA 78 guru dan muridnya. Lalu ada mungkin pemeriksaan datang ke sekolah untuk gigi atau dan lain-lain. Lalu lembaga bimbingan belajar memberikan materi persiapan untuk kelas 12 masuk PTN. Lalu ada Kamtibnas membantu pencegahan tawuran dan kegiatan-kegiatan peserta didik di luar yang negatif. Lalu ada media sosial, ada website, ada IG, ada YouTube yang memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 78. Contohnya YouTube atau IG-nya Rohis kemarin kan habis Ustazah Heni memberikan tausiahnya menjelang di bulan Ramadan. Nah itu kan, wah SMA 78 ini nih hidup nih sosialnya kan. Jadi orang-orang masyarakat tuh jadi tertarik untuk datang berkunjung ke SMA 78. Lalu selanjutnya adalah modal politik. Yang modal politik tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Oke, Bapak Ibu, apakah punya bayangan mengenai modal politik yang ada di SMA 78 Jakarta? PGRI. PGRI. PGRI bisa, Sudin juga bisa Ibu. MGMP. Mungkin adalah kebijakan yang bisa kebijakan yang bisa berpengaruh kepada apa? Oke, Sudin pasti kan punya kebijakan, pasti kita akan terpengaruh. MGMP, nanti ada dinas pendidikan, ada kepala sekolah yang mempunyai kebijakan atau program-program yang harus dijalankan. DPR. Nah, contoh-contohnya Bapak Ibu yang sudah diskusikan yaitu banyak sekali di SMA 78 ini sebagai ketua
MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Jakarta Barat 2 ini. Ya, keempatannya adalah mengkoordinir guru mata pelajaran dalam melakukan kegiatan yang terkait pembelajaran di mapel masing-masing. Contohnya mungkin Ketua MGMP dari SMA 78 yang bisa berkontribusi secara umum di Jakarta Barat 2 dengan melakukan program pembelajaran bisa berdiferensiasi gitu secara proses, secara konten, dan secara produknya. Juga mungkin bisa memberikan stimulus kepada guru-guru lain agar bisa menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Seperti itu. Lalu adalah pengurus PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Wah, di sini ada Pak Dodi kan. Memanfaatkan Pak Dodi menyerap aspirasi guru dan membantu informasi dan penyelesaian masalah terkait profesi guru. Kalau guru mungkin ada masuk viral, ada guru mungkin nabok atau memukul siswanya mungkin secara tidak sengaja pasti, atau ada maksud tertentu atau nyelepet gitu mau sholat gitu kan. Jadinya mungkin kalau orang tuanya nggak setuju atau orang tuanya nggak berkenan ada dilaporkan ke ini, pasti PGRI siap membantu. Seperti itu. Lalu anggota DPR. Nah, kebetulan di SMA 78 pernah dikunjungi oleh anggota DPRD kalau nggak salah ya. Siapa Pak Umam? DPD. DPD ya. Sama. Pak Ira Idris. Pak Ira Idris ya kan. Nah, dia fungsinya kesini kemarin untuk menyerap aspirasi kita dalam rangka mungkin untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada guru, berpihak kepada sekolah, dan berpihak kepada peserta didik. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Umam. Baik, terima kasih Pak Bari atas paparannya. Ya, sudah pasti tidak heran dan tidak lain-lain, pasti untuk pemaparan modal agama diserahkan kepada saya karena memang khusus katanya Pak Bari dan Pak Syukureko. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke paparannya ada sedikit pantun. Pergi ke Malaysia mampir di Mekah. Kayaknya sih salah arah. Banyak godaan dalam beribadah tapi jangan pernah menyerah. Inilah pengantar sebagai bentuk modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar, sudah otomatis karena kita memang berlandaskan pada agama kita dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya juga moral sosial yang bukan hanya kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga perilaku atau amalan. Hablum minallahnya dan hablum minannasnya berjalan dengan baik. Next, Bapak Ibu, ini merupakan slide hasil dari pembahasan kita, yaitu tentang modal agama dan budaya. Yang pertama yaitu memiliki 5 guru agama. Di SMA Negeri 78 alhamdulillah sudah lengkap. Guru agamanya ada guru Kristen Protestan, betul Pak Satria ya? Kristen Katolik, kemudian juga agama Islamnya ada 3. Kemudian juga ada guru Buddha, guru Hindu kita impor dari Bali ya Pak Made ya. Alhamdulillah, jadi SMA Negeri 78 berbasis aset kita sudah memiliki 5 guru agama. Selanjutnya ada organisasi kerohanian siswa untuk 5 agama, yaitu yang pertama Rohis, Rohani Islam, kemudian juga ada apa Pak jadi Roharis, ya kan? Ada Rokat, kemudian ada Robut, dan ada Rohim. Sangat lengkap di SMA Negeri 78 Jakarta. Lanjut, berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya serta perayaan hari besar agama masing-masing seperti Isra Mi'raj, Maulid, hari Paskah ya Pak Satria ya, merayakan Yesus Kristus, Natalan dan sebagainya. Semua terfasilitasi dengan baik di SMA Negeri 78, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pembedaan-pembedaan. Baik, pemanfaatnya yaitu memiliki 5 guru agama sudah pasti memenuhi kebutuhan rohani siswa sesuai dengan agama yang dianut dan tuntunan ibadahnya. Selanjutnya, organisasi kerohanian siswa untuk 5 agama memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan keagamaan dan menyalin kekerabatan sesama. Kemudian berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya, menggali potensi bakat siswa serta melestarikan kebudayaan. Yang terakhir yaitu perayaan hari besar agama sesuai dengan agama masing-masing, meningkatkan keimanan sesuai agamanya masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu modal fisik yang akan kembali kepada Bapak Syukureko. Kepada Bapak Syukureko, terima kasih. Silakan. Agaknya cuma 1 doang. Fisik. Ada Pak. Saya udah masuk. Dia dikit banget. Dikit banget. Penting juang hijau ya sebenarnya. MC. Ini baca ya Bang ya. Asetnya ya.
Baik Bapak Ibu kembali hadir saya melihat Bapak Ibu bisa ketawa saya bahagia. Iya. Tadi itu sengaja emang. Speaking. Memang tujuan guru pertama ya, mungkin. Ternyata guru butuh dibahagiakan. Berpusat kepada guru. Berpusat pada murid tapi gurunya tidak bahagia. Baik, mungkin salah satunya adalah dari sisi fisiknya, bangunannya. Yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan bahwa bangunan SMA 78 Jakarta salah satu sekolah yang memiliki luas wilayah, luasnya itu terbesar juga, 10.000 lebih meter persegi. Kemudian dari bangunannya juga 4 lantai. Mungkin banyak sekolah yang hanya 3 lantai ataupun 2 lantai. Kemudian dari sisi infrastrukturnya pun tadi Bu Siva udah menyinggung di awal, kita banyak dilengkapi oleh sarana fisik penunjang yang mungkin sekolah lain tidak dimiliki. Contohnya adalah misalkan fitness. Nah, kemudian mungkin sarana-sarana yang lain. Kira-kira Bapak Ibu biar tidak ngantuk dan bisa ketawa kembali gitu ya, energinya kan tadi udah ketawa kan energinya besar. Kira-kira modal fisik apa lagi yang kira-kira bisa dari potensi dari 78 itu apa? Bapak Ibu tidak dapat door prize pokoknya kalau tidak Ada bank sampah. bank sampah, greenhouse. Curug, apa lagi? Curug, ada curug baru. Oh, taman ya berarti ya. Kalau katanya di Taman. Hall ada hall. Iya, ada hall. Tuh. Ada lagi? Kolam ikan. Buat Tempat budidaya musik, Pak. ikan. Kolam ikan, taman, Saudaya. studio musik, Saung baca. Saung Nah, Saung budaya. Pojok pos baca. masjid, Galeri. pojok baca, betul. Jadi ini adalah potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh kita semua. Tentunya potensi inilah yang bisa kita manfaatkan. Oke, next. Lanjut, ini udah nih tadi udah didiskusikan otomatis. Nah, selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Ini lingkungan alam ini maksudnya apa? Bahwa tadi kita ngomongin fisik itu berada di mana? Gitu kan? Berada di Lingkungan. istilahnya di sebuah lingkungan. Bagaimana lingkungan di SMA 78 ini? Banyak pohon ya. Di pohon. Jelas. Salah satunya adalah yang jelas adalah banyak pohon rindang, pohon-pohon hijau. Iya, Tuh, betul. kalau ukurannya kan hijau. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Taman tadi ya, ada taman, kemudian ada toga, hidroponik, greenhouse, kemudian kalau kita lihat bahwa lingkungan 78 juga berada di lingkungan sekolah-sekolah lain, misalkan SMP 111, SD Bakti, kemudian SD Negeri, gitu kan. Binus adalah Kemudian juga ada BINUS. Ini lingkungan inilah yang istilahnya secara tidak langsung mendukung proses belajar mengajar di sekolah kita. Oke. Lanjut. Ini modal terakhir. Dan ini yang sering menjadi momok kita bersama, istilahnya yang terkait dengan masalah keuangan. RKB, BOS, BOP, ada nggak nih rekeningnya? Selalu. Biasanya kita kalau udah urusannya dengan keuangan, pasti udah mentok. Betul nggak Bapak Ibu? Memang keuangan menjadi hal penting dalam sebuah proses operasional sekolah maupun diri kita masing-masing lah kita sadari. Tetapi tidak menjadi hal yang utama juga kan terkait dengan keuangan. Kira-kira terkait dengan modal finansial yang ada di SMA 78 apa Bapak Ibu yang menjadi sumber finansial, sumber keuangan kita? Koperasi, betul. Koperasi di 78. Koperasi, kemudian, nah ini ada tambahan ya berarti koperasi. Kemudian kalau BOS, BOP udah pasti. Donatur, sponsorship, misalkan dari alumni dan sebagainya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Hasil Apa? hasil
ya hasil anak-anak Kewirausahaan ya? Kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Atau bank sampah juga. Bank sampah. Nah, ini ada tambahan bank sampah juga. Ada lagi Bapak Ibu? Sebenarnya ini terkait ya. Jadi ngomongin berbicara terkait dengan modal ini bukan hanya oh ini finansial aja kayak gitu. Finansial aja, tetapi bisa lintas modal. Contohnya seperti ini. Kita punya aset manusia, modal manusianya adalah terutama misalkan peserta didiknya 1.300-an. Semakin banyak siswa yang ada di sini, tentunya bos maupun BOP-nya juga menyesuaikan, semakin besar pula. Jadi keuangan atau finansialnya juga akan menyesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Nah, kita punya potensi yang kalau dilihat dari jumlah peserta didiknya, modal manusianya besar dan finansialnya juga besar. Tentunya butuh pengelolaan yang efektif dan efisien untuk membuat kebijakan, membuat program kerja yang ada di 78. Oke. Mungkin ini terkait dengan 7 modal sumber daya yang istilahnya yang ada di sekolah kita, yang harapannya bahwa aset ini bisa kita manfaatkan, bisa kita kembangkan bersama-sama untuk membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah program kerja yang ujung-ujungnya adalah untuk prestasi, untuk kualitas SMA Negeri 78. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Mungkin sebelum diakhiri, dari paparan kami bertiga di sini, ada yang dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan, refleksi. Bahwa yang pertama Ya, silakan Bu Ratna. izin. Kalau dari saya melihat bahwa 78 ini asetnya bisa dibilang super duper lengkap ya. Jadi kita punya semuanya dan tinggal bagaimana untuk memberdayakan semua aset itu ya. Karena tidak semua sekolah bisa memiliki aset selengkap SMA 78. Jadi itu yang harus dijaga, dirawat, dan diberdayakan dengan baik. Diberdayakan ya semuanya, dijaga. Untuk para narasumber ya, CGP Angkatan 9, Pak Umam, Pak Bari, dan Pak Eko. Lihat kamera Bu. Oh, udah nomor saya. Apa yang disampaikan bagus ya, membuka pikiran kami juga para guru, siswa, pimpinan maupun orang tua murid, agar sumber daya yang ada di SMA 78 ini tidak terbuang percuma ya, tapi bisa dimaksimalkan, bisa diberdayakan untuk kemajuan SMA 78 dan membawa hal yang positif juga yang berdampak baik buat sekolah-sekolah yang lain. Iya. Gitu. Terima kasih sih, bagus, amazing. Untuk paparannya menurut saya sudah oke, sudah baik. Terlebih juga sangat bermanfaat buat saya juga gitu ya. Apalagi gambaran selanjutnya kalau misalkan saya ikut CGP jadi udah tahu nih, oh seperti ini lah gambaran aksi nyatanya gitu kan. Terlepas daripada itu, yang ditampilkan, yang disajikan, yang diinfokan juga memang sudah pas, sudah baik, dan terus maju saja buat teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syamila Tahir Ramadan. Dan saya Arjuna Wisesa. Di sini, kami akan merefleksikan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Forum Aksi Nyata CGP yang dibawakan oleh Pak Bari, Pak Syukur, dan Pak Uma. Udah bagus. Ya. Lanjut aja, lanjut. Ulang itu next. Tuh. Menurut kami, guru-guru kami memiliki kompeten dalam mengajar pembelajaran yang di bawah have fun. Ternyata banyak sekali aset dan modal yang dimiliki SMAN 78 Jakarta. Salah satunya infrastruktur yang telah difasilitasi oleh sekolah sehingga kami, para murid dapat mengembangkan potensi dan karakter kami di sekolah serta mendapatkan prestasi yang membanggakan sekolah. Contoh aset 78 yang sudah disebut seperti lapangan basket, lapangan futsal, pojok baca, saung budaya, fitness atau gym, perpustakaan, greenhouse, ruang ibadah, dan sebagainya.
Kami sangat senang atas aset yang telah disediakan oleh SMA Negeri 78 di Jakarta, sehingga dapat menunjang pembelajaran kami serta dapat mengembangkan potensi dan karakter kami sebagai siswa. Semoga dengan adanya aset dan sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 78 Jakarta, para siswa dapat memanfaatkan dengan baik dan dapat menggunakan dengan maksimal untuk membantu proses belajar kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, alhamdulillah Bapak Ibu sama-sama kita hormati, telah selesai juga paparan kita, aksi nyata kita mengenai aset atau modal dari sekolah kita yaitu SMA Negeri 78 Jakarta. Pak Bari Budi Kusuma, Pak Syukur Eko, dan saya Khatibul Umam mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa-apa yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari Jumat mengungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mohon jangan lupa nanti bawa tentengan.